Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki XX4 crossover tahun 2007, transmisi matic. Mobil ini pesanan Pak Samsu dari Jakarta Utara. Yang kemarin saya dapatkan unitnya di Kota Tua, Jakarta Barat. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan jelaskan spesifikasinya dengan detail dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda yang menonton video ini misalnya ingin pesan juga dapat referensi. Oke, langsung saja mari kita akan mulai review mobilnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Dan ini untuk bagian depannya, untuk headlamp, kristal multi reflektor utuh, tidak ada yang cacat. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Fog lamp bagian kanan utuh. Bumper depan ini baret-baret halus ada, seperti ini, cat ngelupas. Baret halus bisa dipoles, jamur bisa dipoles. Yang seperti ini tidak bisa dipoles karena catnya rusak. Dan untuk fog lamp bagian kiri utuh. Di bumper ini ada yang kurang presisi antara bumper dan fender. Gapnya seperti ini bisa dirapatkan di body repair ketika dicat ulang nanti. Misalnya bumper depan ini mau dicat ulang, sekalian setel bumper ini bisa. Dan untuk kap mesin ini ada yang dimodifikasi airflow. Ini dibolongin, kemudian dipasang. Kemarin juga Pak Samsu beratnya di sini. Tetapi ini banyak yang jual kap mesin ini di marketplace. Harganya 1.500.000 sampai 2.500.000, tetapi tidak ada sealernya nantinya. Jadi saya sarankan mending dihilangkan saja ini, ditutup lagi dengan plat kemudian dicat ulang. Ini akan bagus nantinya, akan rapi. Dan untuk ketebalannya kap mesin ini di 131 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Kemudian untuk velg sudah diganti 18 inci racing. Profil bannya 215/45 R18. Untuk ban depan ini ketebalannya di 5,45 mm, masih layak dipakai. Kemudian liner fender bagian kanan ini rusak. Ini sudah saya lihat di marketplace, harganya 250.000. Dan untuk spakbor depan kanan ini sudah pernah dicat ulang juga. Mikasin utuh. Spion bagian kanan baret-baret halus ada, baret halus bisa dipoles beberapa. Dan untuk kaca depan ini masih ori, belum pernah diganti. Saya akan ukur ketebalan cat bagian atap ini di 137. Sudah pernah dicat ulang juga satu kali. Dan untuk bagian samping kanannya, untuk ban bagian belakang kanan masih layak. Dan untuk cat bagian pintu, beberapa ada yang sudah pernah dicat ulang juga. Baret-baret, penyok-penyok tipis ada seperti ini, di sela pintu ada. Nah, ini ada baret dan penyok. Ini harus diperbaiki karena tidak bisa dipoles. Kemudian di pintu bagian driver ini ada baut 2. Ini saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Kanan kiri ada. Dan ini juga sudah saya jelaskan kepada Pak Samsu. Jika mau dilepas pasti ada bolongannya. Jadi nanti ditutup. Kemudian dicat ulang. Berikut ngecat yang baret-baret ini. Dan untuk pilar A, pilar B, mobil ini utuh. Inilah titik pabrikannya. Dan ini untuk sealer pintunya bagian kanan utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini pilar A, pilar B, pilar C, dan sealer pintunya semuanya utuh. Tetapi memang ada perbaikan di pintu. Kemudian ada penambahan baut di bagian pintu kanan kiri bagian depan. Ini juga bisa diperbaiki. Mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang catnya bagus, sudah pernah dicat ulang. Stop lamp bagian kiri
utuh. Dan ini untuk bagian bumper belakangnya sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus, reflektor utuh, sensor mundur 2 titik, bumper bagus. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini untuk bagasi belakangnya di sini utuh. Hanya perlu nyalon saja, ada kotor. Di bawah sini juga kotor, perlu disalon. Ban serep dan toolkit lengkap. Di 4,47 mm masih layak dipakai. Dan untuk bagasi belakang ini sealernya utuh. Kemudian untuk cross member belakang ini juga utuh. Plastik pabrikannya ada, masih presisi, masih konsisten. Jadi untuk bagian belakang ini juga aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Dan ini untuk samping kirinya, ban belakang kiri juga sama dengan yang lainnya, masih layak dipakai. Cat bagian samping kiri ini bagus, baret-baret halus saja di bagian sela-sela pintu. Spion bagian kiri ada baret juga, tidak bisa dipoles. Ini karena catnya rusak, harus diperbaiki. Spakbor depan kiri catnya bagus. Dan untuk ban depan bagian kiri ini sama, layak dipakai. Dan untuk liner fender bagian kiri ini sama, rusak juga, ini perlu diganti. Untuk kondisi eksterior, catnya keseluruhan sudah pernah dicat ulang. Ketebalannya di bawah 200 mikron sudah saya ukur dengan alat coating thickness. Dan untuk kondisi saat ini, baret yang tidak bisa dipoles ada di bagian bumper depan, ada penyok dan baret di bagian kanan, penyok halus. Ini jika ingin diperbaiki, berikut dengan style bumper yang tidak presisi antara fender gapnya, itu bisa di body repair. Dan berikut misalnya mau menutup ini, dihilangkan air scoop atau airflow-nya ini bisa. Kemudian Pak Samsu juga request kalau bisa velgnya dicat. Ini perkiraan 2.500.000 sampai 3 juta. Berikut dengan velg dan menutup kap mesin ini berikut dengan pintu yang ada baut duanya, itu saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Jadi untuk perbaikan mobil ini perkiraan 2.500.000 sampai 3 juta beres. Saya juga bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya. Dan mobil ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Bagian depan cross member sealer apron utuh, rear cross member belakang utuh, sealer dan pilar B, pilar C semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas tabrakan. Suzuki XX4 tahun 2007 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVT, tenaganya 110 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi matic konvensional 4 speed. Kemudian untuk review tes rata-rata dalam kota konsumsi bahan bakarnya bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter, dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara aneh, tidak ada suara klep, tidak ada suara bearing, suaranya standar normal. Seperti biasa saya akan buka ini untuk memastikan ada asap atau tidak. Aman, tidak ada oli dan air mengumpul juga. Jadi untuk mesinnya mobil ini sehat. Mesinnya juga kering sekali, cover valve ini kering, tidak ada rembes sama sekali. Bagian bawah ini juga seal krok as, packing carter, seal as roda, semuanya kering, tidak ada rembes sama sekali. Mobil ini kilometernya 93.000, catatan penggantian oli mesin dan oli transmisi matic tidak ada catatan. Dan ini hasil testernya. Untuk dipstick oli mesin posisinya dia di sini. Seperti biasa saya akan masukkan ke dalam sini. Alat ini kita akan nyalakan. Nah ini ya, di 14,1% fix. Untuk oli mesin dia harus ganti, malah 13,7%. Kemudian untuk oli transmisi matic posisinya dipsticknya di sini. Restart, kita tunggu beberapa saat. Nah ini ya di 11,6%. Jadi untuk oli transmisi matic juga waktunya ganti dan catatannya juga tidak ada. Kita akan cek minyak remnya.
Nah ini di 1,0% kadar airnya belum tinggi. Alat ini juga menunjukkan oke. Jadi untuk minyak remnya masih layak dipakai. Untuk akinya mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil testernya. CCA-nya dia 300, place white. Good, ceknya masih 100%. Jadi mobil ini akinya juga masih layak dipakai. Dan untuk bagian depan ini mulai dari kap mesin, sealernya utuh. Kemudian rapi juga pemasangan air scoop-nya. Kemudian untuk apron dan cross membernya mobil ini utuh, tidak ada repair. Jadi untuk bagian depannya mobil ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kuncinya dapat satu, dia sudah immobilizer, remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim depannya, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, hanya perlu nyalon saja. Kotor, door handle warna silver, di sini ada tweeter, dan di bawah sini ada electric mirror dan power retract. Nanti saya akan coba. Di bawah sini ada speaker, door pocket, dan cup holder. Sudah lengkap juga, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Untuk power window bagian driver ini auto down dan auto up berfungsi dengan baik. Power window bagian kiri, depan aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini juga aktif. Saya akan coba electric power retract-nya. Electric power retract bagian kanan aktif, electric retract bagian kiri aktif, electric mirror bagian kiri juga aktif, electric mirror bagian kanan aktif. Dan ini untuk interiornya, dashboard utuh, tidak ada yang cacat. Trim bagian kiri ini utuh. Dan untuk plafon bagian depan ini utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok aslinya fabric, ini hanya disarung saja, tidak permanen. Sarung jok bagian penumpang depan kondisinya bagus, sarung jok bagian driver bagus. Dan ini untuk jok aslinya, ini fabricnya masih ada. Untuk door trim bagian belakang ini sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris kedua sama di sarung saja, tidak permanen. Plafon bagian belakang ini juga detailnya utuh dan lumayan bersih, tidak terlalu kotor banget. Headrest dia adjustable, dapat 4. Untuk seat belt juga dia sudah rapi, ketutup cover, hand grip model retract sampai ke belakang. Untuk mobil ini juga aman, tidak ada bekas banjir. Besi-besi yang di dashboard ini semuanya aman. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Sekarang ini saya akan buktikan saja kepada pemesan, ini hasilnya. Untuk soket UBD2-nya posisinya di sini sudah masuk. Saya akan kontak on. Kita tunggu sampai terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Saya akan masuk ke menu diagnosa. Di sini saya akan pilih Suzuki SX4. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, airbag bagus, power steering bagus, semuanya tidak ada fault, tidak ada problem data. Untuk semua sensor baik. Untuk listrikan mobil ini bagus. Kilometernya 93.000. Dan ini untuk kondisi setirnya, kulit jeruk, kenceng, tidak ada yang cacat, tidak ada yang grepes. Pedal-pedal di sini juga belum habis, interior juga rapi. Jadi kilometer 93.000 itu masuk akal meskipun tidak ada service recordnya. Kemudian memang penggantian oli berikutnya tidak ada data, dan tadi sudah kita tester oli mesin minta ganti, dan untuk oli transisi matic minta ganti juga. Dan untuk indikatornya semuanya tidak ada yang dimatikan.
ABS, electric power steering, cek engine. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan mobil ini sudah kita diagnosa tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Untuk kelistrikan jelas mobil ini bagus. Dan untuk power steeringnya enteng. Ini saya pakai tangan kiri, klakson aktif, wiper depan ini aktif, wiper belakang ini juga aktif. Dan ini untuk dashboardnya utuh, tidak ada yang cacat, kisi-kisi, semuanya utuh. Ada jam digital. Dan untuk head unitnya masih bawaannya terintegrasi, masih aktif. Dia juga sudah ada audio steering switch, juga masih berfungsi. Ini untuk volume, ini untuk mengganti channel. Saya akan coba AC-nya. Saya akan cek dengan alat termometer. Ini posisi belum saya pasang, kecepatannya 00, suhu 30,0 derajat Celcius. Saya akan naikkan di kecepatan 2, naik di 3,3, 3,2 kecepatannya, suhunya di 26,2 derajat Celcius. Jadi sudah fix. Untuk AC-nya mobil ini dingin ya. Ini juga bisa turun di 19 derajat Celcius jika kita tunggu. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Samsu dari Jakarta Utara. Selain yang saya jelaskan tadi, untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Semuanya aman, setir juga stabil, tidak ada lari-lari. Jadi tidak perlu spuring lagi. Mobil ini jadi di harga 77 juta. Kemudian perbaikan bodi 2.500.000 sampai 3 juta karena ada pengelasan atau repair bagian kap mesin ditutup. Dan untuk nyalon 500.000, liner fender kanan kiri 500.000, oli mesin 250.000, oli transmisi matic 400.000. Kemudian perbaikan knalpot ada yang bocor 200.000. Perjalanan cek dari kota Cilegon ke Jakarta Utara itu 700.000 dan jasa 1.500.000. Jadi totalnya 82.500.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga mobil seperti ini atau mau beli juga, untuk update saat ini siapkan dana di 85 juta. Anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda bisa tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini karena ada naik dan turunnya. Saat ini sedang naik tinggi karena mau hari raya. Kemudian saya tidak all in jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa dan saya akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Anda bisa ikuti saya dan bisa tanya-tanya melalui DM atau komentar Instagram. Misalnya ingin pesan mobil apa, nanti siapkan dana berapa, nanti saya akan jawab. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan. Untuk 10 orang pemesan, jadi saya terima 1 bulan 20 orang pemesan karena buka 2 kali pemesanan. Prosesnya Anda harus telepon saya dulu atau WhatsApp saya dulu, pesan slot. Kemudian di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jika memang sekarang Anda telepon saya pesan slot, di hari saya buka pesanan, saya akan pilih berdasarkan tanggal antri. Jika di belakang Anda belum ada 10 orang, Anda bisa masuk di hari pesanan tersebut. Untuk detailnya Anda telepon atau WhatsApp saya saja. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.